Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan pengajian kita. Ini sebenarnya saya meriang berat ya, cuman ya harus dipaksa. Sebelumnya kita baca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para muallif, para musannif, semua pengarang kitab, semua para kiai. Mudah-mudahan ilmunya senantiasa manfaat barokah kepada kita semua. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi, thumma ila hadrati sultanil auliya As-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz, khususan Jami'ah Wali Songo, khususan Mbah Khalil Bangkataran Madura, wa ila rum Mbah Sim Asari Jombang, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Jombang, Kiai As'ad Samsul Arifin Situbondo, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Surga Surgi Pasuruan, Mbah Selagah Pasuruan, Mbah Gede Pasuruan, wana khususan ila roh Mbah Ahmad Siddiq Jember, khususan ila roh Mbah Maksum Ki Bisri Mustafa, Kiai Maimun Zubair Rembang, khususan ila roh Mbah Dullah Salam, Mbah Salam Mahfud, Mbah Madun Pondoan, khususan ila roh Ki Abdullah Rifai Padi semuanya, khususan Mbah Arwani Kudus, wana khususan ila roh Mbah Makmun Kudus, Ki Turehan Kudus, semua guru-guru saya yang ada di Kudus, wana khususan ila roh Ki Soleh Darat Semarang, khususan ila roh Abu Yadim Yati Banten, Kang Ayub Cirebon, kemudian Kiai Yusuf Taujiri Garut, khususan ila roh Kiai Ajengan Khair Afandi, Kiai Ilyas Ruqyat, kemudian siapa lagi Tasikmalaya kurang, Abah Anom Tasikmalaya. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, kita lanjutkan sekarang halaman 43 yang atas itu ya. Qala, sebenarnya 42 itu ya. 42 yang paling bawah memang dikit banget. Qauluhu wa in kanal kalamu. Qauluhu bermula ucapannya musannif, wa in kanal kalamu, yaitu lafaz wa in kanal kalamu. Wa in kana, dan jika ada apa al kalamu kalam, tamman itu tam, tamman itu tam, manfian yang dinafikan, manfian yang dinafikan. Hadhihi, bermula ini jumlah wa in kanal kalamu tamman manfian, manfian tamman. Udah? Ya hadhihi, hadhihi itu namanya jumlah. Ya dhamir fasol, ya hadhihi. Al halatu tsaniyatu, al halatu itu keadaan. Ats-tsaniyatu yang kedua. Bi an taqaddamahu nafiyun au syibhu. Bi an taqaddama, gambarannya bahwa mendahului. Hu pada kalam, kalam tam manfi tadi, kalam lah gampangnya. Apa nafiyun, nafi,
au syibhuhu atau yang menyerupai nafi. Kama sebagaimana keterangan fi qaulihi ta'ala yang ada dalam firman Allah Ta'ala, ma fa'aluhu illa qalilun. Nah, itu yang menjadi contoh, illa qalilun. Ma fa'alu tidak melakukan siapa kaum hu pada perbuatan, illa qalilun kecuali, nah itu istisnanya, orang sedikit. Nah, qalilun itu faqalilun maka bermula lafadz qalilun, bermula ayat qalilun. Birraf'i itu dibaca rofa. Birraf'i itu dibaca rofa. Birraf'i itu dibaca rofa. Badalun itu sebagai badal. Minal wawi dari wawu, yaitu wawunya fa'aluhu, itu fa'il. Wabin nasbi dan boleh dibaca dengan nasab. Wabin nasbi dan boleh dibaca dengan nasab. Alal istisna'i atas sebagai istisna. Jawabnya wa in kanal kalamu qauluhu jaza fihil badalu wan nasbu. Qauluhu bermula ucapannya musannif, yaitu lafadz jaza fihil badalu wan nasbu. Jaza maka boleh fihi dalam mustasna manfi tadi, apa al badalu menjadikan badal, wan nasbu dan membaca nasab sebagai istisna, wal badalu dan badal sebagai istisna. Nah, gitu. Enggak trouble mat. Enggak masalah di sini enggak connect mat. Ai idza kana, udah selanjutnya ai idza kana tegasnya apabila ada apa kalam ada itu muttasilan berupa mutasil. Apa kemarin mutasil? Nih, mustasna sejenis, bukan serupa, ya enggak? Emang saya ngomong serupa gitu, apa yang seru? Ya, mustasna sejenis. Nah itu kan sejenis, bukan serupa. Mustasna sejenis dengan mustasna minhu, gitu loh. Wa amma idza kana, dan adapun ketika ada apa mustasna, ada itu munfasilan munfasil. Apa itu munfasil? Oh, itu ada, tinggal baca aja. Mustasna tidak sejenis dengan mustasna minhu. Itu maksudnya munfasil. Fa jawabnya idza fayata ayyanu maka menjadi nyata fihi di dalam munfasil apa an-nasbu membaca nasab, kama sebagaimana keterangan fi qaulika yang ada dalam ucapan kamu, maqamal qaumu illa himaron. Nah ini maqama tidaklah berdiri siapa al qaumu kaum illa himaron kecuali himar. Udah tanggung. Wa ing wal fal hasilu maka bermula hasilnya, fal hasilu maka bermula kesimpulannya, annahu itu sesungguhnya kejadian, idza kana apabila ada, idza kana apabila ada apa kalam taman itu tam, ghairu mujabin yang tidak mujab. Tidak mujab itu berarti apa? Tidak mujab itu berarti apa? Tidak mujab kok mujab. Tidak mujab berarti apa? Manfi. Lah kan gitu kan? Tidak mujab itu apa? Ya mujab. Lah orang tidak mujab kok mujab. Ya tidak mujab ya manfi loh, begitu loh mat. Wah ini kudu nyambung lah, gitu loh. Faya tarot jahu maka menang. Faya tarot jahu maka menang apa al ibdalu membuat badal, ala nasbi mengalahkan atas nasab. Ingkana jika ada apa kalam ada itu muttasilan berupa mutasil,
Wa amma idza kana, dan apabila ada apa kalam, ada itu mungkotian mungkote. Apa tadi mungkote? Mustasna, tidak sejenis mustasna minhu. Fa innahu, maka sesungguhnya mustasna yata'ayyanu, itu menjadi nyata fihi, di dalam mustasna apa an-nasbu, membaca nasab. Udah titik. Udah imam mana? Nih, udah sebelum saya terangin. Lu yang pada bayar ini siapa? Sama imam ada mah? Udah maju sini berdua. Lu udah bayar bener. Menjadi sono. Maju sini, yang gak kejauhan, dekat. Maju lagi. Lu ngerti gak sih? Sini. Nah, berapa bayarannya? 270 berdua nih. 270. Ini maka yang lain, yang anak-anak SD, MTS ya. Kalau emang yang ini cepet, mumpung duitnya ada nih. 270. Oke. Lu berapa, geng? Main sama aja lu, jangan minta tambahan 20 lagi lu. Lu saya nyariin duit yang jelek. 270 juga. Masya Allah. Nih 270. Siapa lagi yang mau bayaran? Besok ya. Udah. Apa namanya? Tolong ditanyakan ke sekolahnya masing-masing. Nah, yang daftar ulang, yang daftar sekolah baru ya segera, supaya nggak numpuk-numpuk urusan. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Diperhatikan, kemarin mustasna dijelaskan. Mustasna kemarin wajib nasab. Kan gitu. Apabila nih, saya ulangi, ini yang kemarin. Mustasna jatuh setelah kalam tam mujab. Saya ulangi, kalam tam mujab. Tam itu sempurna. Maksudnya sempurna apa? Mustasna ada, mustasna minhunya ada. Mustasnanya Zaidan, mustasna minhuna al-qaumu. Ini tam. Mujab tidak didahului oleh nafi. Oke. Kalau mustasna jatuh setelah kalam tam mujab, maka wajib dibaca nasab. Ini nasab. Baik kalam tadi muttasil atau mungkote. Oke. Ini udah paham? Ini sama-sama wajib dibaca nasab. Mustasna jatuh setelah kalam tam. Nih tam kalian inget ini, Zaidan sama kaum. Mujab depannya tidak ada huruf nafi. Oke. Baik kalam tadi muttasil Zaid itu sebagian daripada kaum, sejenis dengan kaum. Beda khimar. Khimar itu keledai. Keledai itu tidak sejenis dengan kaum, maka namanya mungkote. Dua-duanya baik kalam mutasil atau mungkote wajib dibaca nasab. Oke, ini poin pertama. Sekarang poin yang kedua. Wa in kanal kalamu tamman manfiyan. Nah, jaza fihil badalu wan nasbu. Sekarang saya bikin contoh. Ini contohnya persis di atas. Cuman sebelumnya saya tambahin huruf ma. Namanya manafi. Ma komal kaumu, udah satu tulis lengkap. Ma komal kaumu illa. Nah di sini. Terus yang bawahnya lagi ma komal kaumu illa. Saya tulis khimar dulu. Udah gini ya dah. Diperhatikan, kalau mustasna, saya ulangi, kalau mustasna, ini mustasna jatuh setelah kalam tam, ini tam,
Zaid ada, kaum ada. Namanya kalam tam. Tapi bukan mujab karena didahului oleh ma. Ma ini adalah mana nafi. Nah, ma qamal qaumu illa khimaron. Saya bahas ini dulu. Nanti ada pilihan-pilihan. Ini diperhatikan. Yang bawah ma qamal qaumu illa khimaron. Zaid dengan kaum apa tadi namanya? Muttasil. Oke. Khimar dengan kaum namanya kotek. Maka mustasna yang jatuh setelah kalam muttasil lebih bagus membuat badal. Ini enggak dibaca nasab, tapi membuat badal. Karena ya ini maqamal qaumu, al qaumu dibaca apa? Rafa sebagai fa'il daripada koma. Kalau badal berarti kan illa zaidun. Walaupun dibaca illa zaidan benar, tapi bagusan dibaca zaidun. Oke? Ini garis bawah ini sulit loh. Ini harus kalian puter balik, diulang-ulang, difahami lagi. Saya ulangi. Apabila mustasna jatuh setelah kalam tam manfi dan kalamnya adalah kalam muttasil, maka bagusnya badal. Walaupun boleh dibaca nasab. Ini dibaca zaidan boleh. Ini bawahnya kecil. Boleh. Tapi bagusan zaidun. Oke? Bisa difahami? Ini juga boleh. Ente baca illa khimarun boleh. Tapi bagusan nasab karena kalamnya adalah kalam kotek. Oke ya, bisa difahami ya. Saya ulangi. Ini jelimet, sulit kalau nggak kalian betul-betul kuasai, nggak kalian betul inget-inget kader. Maka sering orang kejebak baca yang kemarin saya contohkan, la ilaha illallah. Ini boleh illallah. Hu yang paling bagus. Itu yang paling bagus hu, walaupun boleh ha, karena jatuh setelah yaitu kalam taman. Ini tam, kok tam? Allah ini kan mustasna. Ilah ini adalah mustasna minhu. Oh gitu loh. Maka boleh. Umpamanya diteruskan la ilaha illallah wahdahu la al hayyul qayyum apa al hayyal qayyuma. Nah itu masalah lagi. Oh ini keren lah kalau nggak kalian benar-benar menguasai ya kader. Oke, bisa difahami ya. Nah, ini pentingnya, maka nggak boleh main-main. Apalagi kita ini ada di kota Bekasi, di perkotaan, belajar ilmu nahwu itu sulitnya luar biasa mempertahankan seperti ini. Oke, qauluhu ini sedikit lagi sampai wa amal mustasna bighairi itu. Oke, ini nggak saya hapus, biarin sementara dulu. Wa in kanal kalamu, wa in kana dan jika ada apa al kalamu kalam, apa al minta apa katanya? Ngomong sendiri. Waduh, hati-hati lu Sin. Wa in kana dan jika ada apa al kalamu kalam, nakison itu nakis. Nah, lawannya tam itu nakis. Maksudnya nanti ada lah. Karena maka ada apa kalam apa mustasna. Karena maka ada apa mustasna. Ada itu ala hasabil awamili, tergantung atas kebutuhan atau kadar amil-amil. Wa makna kaunihi dan bermula itu maknanya nakis. Wa makna kaunihi naqison dan bermula makna adanya mustasna atau kalam aja. Wa makna kaunihi lan utawi makna anane mustasna kalam
Nakison iku nakis bahasa Jawa. Alayu karo iku arep yen to ora disebut, itu bahwa tidak disebutkan apa al mustasna minhu, mustasna minhu. Wakot takot dama, dan betul-betul telah mendahului nafiyun apa nafi, au shibhuhu atau yang menyerupai nafi. Jawabnya wa in kanal kalamu tadi, fayakunu maka ada apa kalam, apa mustasna gitu aja. Ala hasabima itu atas kebutuhan lafat, ba'da illa lewat ya. Ala hasabil awamili itu tergantung atas kebutuhan amil-amil sebelum illa. Ala hasabil awamili itu atas kebutuhan amil-amil sebelum illa. Karena mustasna tergantung kebutuhan amil-amil sebelum illa, jawabnya ditafsil. Nah itu namanya fa tafsil. Ngerti? Atau fa tafre' lah. Fa in kana, maka jika ada apa ma lafat kalam qoblahu yang sebelum illa atau sebelum mustasna, yaktadhi itu menetapkan apa ma rof'an pada rofa, rufiat maka dibaca, itu rufiat gitu ya, ya rufiat maka dibaca rofa apa ma kalimat. Nah, sebenarnya rufiat aja kan cukup, kenapa rufiat ba'da illa yang setelah illa. Nahwu maqama illa zaitun, maqama tidaklah berdiri siapa illa zaitun kecuali zaid. Wa ingkana, dan jika ada apa kalam, udah ada failnya. Wa ingkana, dan jika ada apa ma lafat itu aja amil qabla illa yang sebelum illa, yaktadi itu menuntut menetapkan apa ma qabla illa nasban pada nasab, nusibat maka dibaca nasab apa ma lafat ba'da illa yang setelah illa. Nahwu ma ra'aitu illa zaitan, ma ra'aitu tidak melihat siapa saya illa zaitan kecuali pada zaid. Wa ingkana, dan jika ada apa lafat yang sebelum illa, yaktadi itu menuntut apa ma jarron pada jer. Wah itu roknya dua ya, jaror ta berarti gitu dong. Waduh, berarti nasob ta berarti gitu tadi sebelumnya, udah nggak apa-apa. Jaror ta maka membaca jer siapa kamu ma pada kalimat ba'da illa, soalnya roknya ada ganda itu. Ba'da illa yang setelah illa. Nahwu marartu illa bizaitin, ma marartu tidak berjalan siapa saya illa bizaitin kecuali bertemu dengan zaid. Wa yusamma, dan diberi nama apa istisna yang seperti ini, yang mustasna minhunya nggak ada, diberi nama istisnaan mufarrogon pada nama istisna mufarrog. Li'an nama karena sunya lafat qabla illa yang sebelum illa, tafarrogo itu kosong apa ma qabla illa, lil amali terhadap amal, fima di dalam kalimat ba'da yang setelah illa. Kalau di alfiyah wa ayyufarrog sabikun illa lima ba'du kama Allah willa udima. Nah, itu kalau di alfiyah namanya istisna mufarrog. Wa ayyufarrog sabikun illa lima ba'du yakun kama Allah willa udima. Udah perhatikan ini, saya hapus saja yang paling bawah. Diperhatikan ya, ini nggak saya hapus, tetap sebagai pembanding. Ada kalimat, udah al diem, suruh diem. Ada kalimat, namanya kalamnya kalam
nakis. Apa itu kalam nakis? Kalam yang tidak ada mustasna minhu. Ini kan semuanya ada mustasna minhu, ya kan? Ono yang atas. Nih, nakis, ya kan? Mustasna ada tapi tidak ada mustasna minhu. Oke, paham ini? Kalam namanya kalam nakis. Apabila mustasna, saya ulangi, diperhatikan, nggak boleh meleng. Apabila ada mustasna jatuh setelah kalam nakis. Apa itu kalam nakis? Kalam yang tidak ada mustasna minhunya. Ini contohnya. Ma koma illa zaitun. Ma koma illa zaitun. Dan kalam mufarraq pasti manfi, maksudnya dinafikan atau didahului nafi atau sejenisnya. Di sini setelah koma ada al-qaum enggak? Atau kalimat lain? Enggak ada. Itu artinya kalam ini namanya kalam nakis. Mustasna jatuh setelah kalam nakis. Maka mustasna dibaca tergantung kebutuhan amil sebelumnya. Saya ulangi, karena ala hasabil awamil qoblahu. Mustasna dibaca dengan kebutuhan amil sebelumnya. Sebelum zaitun, sebelum illa apa? Koma. Koma itu apa? Fi'il. Kalau fi'il butuh fa'il, maka ma koma tidaklah berdiri siapa illa zaitun kecuali siapa zait. Oke? Nyambung? Andaikan kok sebelumnya begini. Ma ra'aitu, tidak melihat siapa saya. Ma ra'aitu. Ro'a sama tu kan berarti fi'il fa'il. Berarti butuh apa? Butuh apa? Ma ra'aitu otomatis illa zaidan. Kenapa zaidan? Karena sebelum illa menuntut maf'ul. Maf'ul otomatis dibaca nasab. Oke nih, nyambung nih. Paham ya? Umpamanya sebelumnya ma marartu illa bizaitin. Setelah marartu itu pasti butuh bi. Umpamanya. Maka di sini bizaitin walaupun jatuh setelah illa dia dibaca jer karena lafadz sebelum illa marro itu ta'alluqnya menggunakan huruf jer ba. Maka di sini bizaitin. Kesimpulannya apabila ada mustasna jatuh setelah kalam nakis, maka mustasna tersebut dibaca tergantung kebutuhan amil-amil sebelumnya. Oke? Ini kalau saya gas berat. Besok apa namanya? Yang anak baru yang saya kasihan. Baim paham Baim? Jangan takut-takut ngomong aja paham. Eger paham? Ruji paham gak Ji? Rizky paham? Dikit. Yang banyak apa? Kamu Cak paham gak Cak? Lia lu paham gak? Jadi kudu dipahami betul. Jangan sampai nggak paham. Maka kalau nahwu udah paham, maka yang terjadi kalian semangat. Nggak ngaji, getun. Lu ngerti getun nggak? Nyesel. Jangan malah nggak ngaji, lah biasa nggak ngaji mah. Umpamanya, ya siapa yang suka begitu? Santi itu, ya kan? Kalau orang udah ilmunya nahwu ini udah klik, nggak ikut ngaji sekali aja, wah nyeselnya, pulangnya nggak mau, ya serius. Maka belajar ilmu nahwu itu emang sulit. Mau sebenarnya aal itu, sebenarnya ganggu. Cuma ya udahlah, mau ngomong apa lagi, kan gitu kan?
Udah, itu kalau saya lanjutkan nyambung gak nih? Sanggup? Lo kalau saya lanjutkan sanggup gak? Lu sanggup, ini yang kecil-kecil nih. Nah iya kan? Emang kalau nggak dilanjut ya tanggung itu. Wa amal mustasna bi ghairi. Ini tetap kalau bisa jangan dihapus. Jadi ini kan masih berlaku. Nanti cuman proses hukum ini, hukum mustasna diberikan kepada roknya ghairu. Itu aja perubahannya. Besok malam Jumat ya. Wah, besok ngaji. Wah, Ustaz gopur besok ya. Masalahnya, wah itu malam Jumat. Cak Ulil live masalahnya. Ngaji Ikhya. Saya nggak mau barengin beliau gitu loh. Habis maghrib aja nggak usah latihan itu. Habis asar kan Ustaz gopur, kemis. Nah, iya kan? Oke, ibadah Allah lah. Yang terpaksa. Allah agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah hasanallah bi fadlillah wa ya aqwa ya anja wa ya salas wa ya aba wa dunya ulil
salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Baik, kita lanjut Duratun Nasihin ya. Ya karena nahunya tadi berat. Kalau saya gas, nah, takutnya lu panas lagi ya. Malah nggak karuan, nggak paham. Ini tadi, lah kenapa Aldi ngasihnya nggak dari? Kalau dari siang kan saya bisa ngambil duit. Ini daftar sekolah. Al-Mairi Muhammad Iksan 1 juta berapa? 1 juta 60. Tuh ini siapa Rizky yang mana ini? Oh Rizky Serang sama Rizky Betawi. Kamu baru lulus ya? Kamu masuk MTS berarti? Iya kamu masuk MTS berarti? 1 juta berapa? 60 30 ya. A plus B ya udah nggak apa-apa ntar cariin duit. Nggak ada ya nangis bareng-bareng. Al emang sekolah? Nah, sekolah yang bener ya Pak. Ntar sekolah malah mainan lagi. Oke besok dah kita cariin duitnya dari mana kek. Terus yang itu apaan katanya? Nggak mau sekolah? Apa sih? Mau bubar. Mau bubar. Apa itu bubar? Wow, enak aja udahannya Pak. Terus yang daftar ulang itu kan siapa yang belum daftar ulang ini? Eger, lu belum daftar ulang ya? Eger siapa lagi lu? Ramli, lu kenapa? Besok pada datang ke sekolahan, nanya daftar ulangnya berapa? Ngerti? Udah, sembarangan. Oke, kita lanjutkan sekarang. Duratun Nasihin 170. Kalau saya ngelihat dari Painah tadi mana nah? Waqala ba'dhum itu ya. Waqala dan telah berpendapat siapa ba'dhum sebagian ulama al-muradu minal amanati al-hajju. Al-muradu bermula yang dimaksud minal amanati dari amanah al-hajju itu haji. Wahwa dan bermula haji ya ini lebaran ini bulan haji ini. Ya kan? Nah, memang kan lagi nggak boleh karena musim Covid, gitu loh. Wahwa dan bermula al-hajju min arkanil islami itu termasuk rukun-rukun Islam. Qala Allah Ta'ala ini santi nih. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang kemarin masdar beramal seperti fiilnya. Ya, yang Santi baca apa semalam? Fa khalquhu al-imana kalau salah ya. Nah, iya fi zaitin. Nah, kan gitu. Nah, ini sama. Walillahi dan itu manfaat bagi Allah. Alan nasi madharat atas manusia. Hijjul baiti bermula haji baitullah. Man siapa orang, nah itu man jadi fa'il. Fa'il dari fi'il hajja. Hajja itu walaupun masdar bisa beramal seperti fi'ilnya. Istato'a yang mampu siapa man ilahi kepada baitullah. Al-bait apanya sabilan jalannya. Waqala dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man malaka zadan wa rakhilatan walam yahujja falyamut insya'a falyamut ala ayyi halin sya'a yahudiyan au nasraniyan. Man barang siapa malaka yang memiliki siapa man zadan pada bekal warahilatan dan rohilah kendaraan. Dia mempunyai bekal, mempunyai kalau sekarang ya ONH, mempunyai kendaraan. Sekarang bayar pesawatnya ada. Kalau dulu kan naik haji naik kapal laut, oh, iya kan? Maka orang naik haji dulu dibacain ratib, ditahlilin. Karena orang haji zaman dulu itu pertaruhannya adalah nyawa lah. Kalau berangkat haji sekali jalan itu bisa
3 bulan sampai 6 bulan akan jauh dari sini ke Arab. Nah, dulu kan belum ada kapal mesin, adanya kapal layar. Yang namanya kapal layar larinya ke sono malah ikut kemana-mana, ngerti? Buru-buru kapal terbang lu mat, ngerti ya? Kapal mesin aja belum ada dulu, kan bener-bener kapal apa? Kapal layar gitu loh. Makanya wah luar biasa. Nah orang yang memiliki man malaka zadan warohilatan walam yahujja dan tidak haji siapa man fal yamut maka ndaklah mati siapa man ala ayyi halin atas manapun keadaan sya'a menghendaki siapa man Yahudian hale berupa mati beragama Yahudi au nasronian atau hale beragama Nasrani. Itu ancamannya orang yang kaya ya, orang kaya tidak mau berhaji, dia mempunyai ongkos ONH-nya ada untuk bayar pesawatnya ada, bekalnya ada, kok nggak naik haji, silakan mati, dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani dulu ya. Sekarang kan susah, mau naik haji juga harus antri dulu, antrinya itu bisa 10 tahun 15 tahun bergantung kondisinya. Nah kalau sekarang ini malah nggak boleh pisan naik haji, nah, karena kok COVID loh, gitu loh maksudnya. Oke, waqala ba'duhum dan telah berpendapat siapa ba'duhum sebagian ulama al muradu bermula yang dimaksud minal amanati dari amanah, kaitannya ayat inna aradnal amanata alas samawati wal ardi wal jibari dan seterusnya. Sairul amanati itu semua jenis amanah-amanah. Qala Allah Ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha sesungguhnya Allah ya'muru itu memerintahkan siapa Allah kum pada kalian semua, memerintahkan an tu'addu pada bahwasannya membayar siapa kalian semua, menyampaikan siapa kalian semua al amanati. Nah, itu dibaca nasab tandanya kasroh sibeh mulhaq jamak muannas salim. Al amanati pada amanat-amanat ila ahliha pada empunya amanah. Waqala jadi Allah memerintahkan kepada kalian semua untuk menyampaikan amanah kepada ahlinya. Ya sama, orang nitip, ya kan? Saya nitip umpamanya duit ke Pak Ustadz, tolong sampein kepada si Al, umpamanya berapa duitnya? Wah sekian, ya saya sampein. Ngerti maksudnya? Cuma kan saya harus bijak. Lah Al belum ngerti apa-apa. Al dikasih duit 100.000, yang ada duitnya dirobek-robek, ya enggak? Oh namanya belum bisa membelanjakan dia. Ngerti? Rahmat saya kasih duit, dapat titipan umpamanya dari malaikat Israel. Ini mat duit 10 juta, kasihin ke Rahmat. Kira-kira bener apa keblinger Rahmat? Nah, keblinger karena kenapa? Ya belum mampu untuk mengendalikan. Maka itu amanah harus disampaikan. Jangan dikira berat. Jangan dikira ringan lah, berat. Loh gitu loh. Nah kalau ini apa ini? Ya amanat juga. Lah iya kan? Aduh kacau. Iya kan? Amanahnya apa? Lah berat. Lah iya, ya udahlah. Bagian baik kan gitu. Oke, kita lanjutkan. Waqala alaihi salatu wassalam dan telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, la imana liman la amanatalah. La imana tidak ada jenisnya iman itu maujud. Nah itu ingat-ingat, la linafil jinsi, khobarnya wajib dibuang. Liman bagi orang, la amanata yang tidak ada jenisnya amanah itu maujud, lahu bagi man. Orang kok nggak bisa megang amanah, maka keimanannya sangat-sangat tipis. Loh, ini dikasih amanah, amanat umpamanya apa? DPR atau apa? Dewan Perwakilan, ya nggak? Umpamanya, lah ternyata nggak bisa menjaga dia sebagai wakil rakyat, wah berat semuanya. Ini kalau
Kalau hadis ini kok diterapkan semuanya oleh para pejabat, negara ini makmur. Ya karena apa? Amanat betul-betul ditunaikan, disampaikan. Sekarang kan kagak. Udah dah, itu urusannya orang-orang sono dah. Waruwiya dan diriwayatkan an Malik bin Sofwan, dari Malik bin Sofwan annahu qala mati siapa akhi saudara laki-lakiku. Faro'aituhu maka melihat siapa saya pada akhi fil manami di dalam tidur. Berarti apa? Ngimpi, lihat di dalam tidur yang ngimpi. Fakultu maka bertanya siapa saya ya akhi hai saudaraku. Ma fa'alallahu bik, ma pada apakah fa'ala melakukan siapa Allah bika kepada kamu. Ini kata Malik bin Sofwan, apa yang Allah perlakukan kepadamu? Maka beliau menjawab, faqala ghafaroli rabbi, mengampuni li padaku siapa Rabbi Tuhanku. Faro'aitu maka melihat siapa saya bi dengan akhi tadi nuktotan pada satu titik, satu noda saudaa yang hitam fi wajhihi, di dalam wajahnya akhi. Fasa'altu maka bertanya siapa saya hu pada akhi anha tentang nuktah, anha tentang nuktah. Ini belum punya kitabnya. Siapa yang belum punya? Kamu udah cukup kemarin duitnya? Oh gitu. Tapi udah dipesenin? Udah dipesenin di? Udah? Oke, ya sabar lah gitu. Saya melihat dia diampuni oleh Tuhannya, tapi saya ngeliat ada noda hitam di mukanya. Saya tanya, faqala ingdi li yahudiyin kadza wa kadza. Ingdi itu di sisiku, ingdi itu padaku, li yahudiyin kepada orang Yahudi, kadza seperti ini, wa kadza dan seperti ini. Apanya? Darohima, dirhamnya. Bil amanati dengan amanah. Walam uaddi dan tidak membayar siapa saya pada darohim, tidak menyerahkan siapa saya pada darohim ilahi kepada Yahudi. Fahadhin nuqtatu, maka bermula ini noda li ajliha itu karena darohim tadi. Fa'as'aluka maka memohon saya kepada kamu ya akhi hai saudaraku, antakhuda pada bahwasanya mengambil siapa engkau al amanata pada amanah minal maudhi'il fulani dari tempat al fulani yang bangsa fulan. Watarudda dan tidaklah mengembalikan siapa engkau pada amanah ilal Yahudi kepada orang Yahudi. Falamma asbahtu maka ketika masuk waktu pagi siapa saya fa'altu maka melakukan siapa saya ma pada perkara qala yang mengatakan siapa Yahudi siapa akhihu pada ma. Faro'aitu maka melihat siapa saya pada akhi. Thanian hal yang kedua, maksudnya melihat yang kedua kalinya, qad zalat betul-betul telah hilang anhu dari akhi apa tilkan nuqtatu itu noda hitam. Faqala maka berkata siapa akhi rahimakallahu ya akhi kama khallastani minal adzab. Rahimah mudah-mudahan merahmati kepada kamu siapa Allah ya akhi ya saudaraku, kama khallasta sebagaimana menyelamatkan siapa engkau nih kepadaku minal adzabi dari siksa. Udah titik, perhatikan. Ini amanat. Ini enggak boleh kita main-main. Ini orang Yahudi. Jelas kan? Jangankan seagama. Orang beda agama, orang Yahudi kan berarti kan beda agama. Ini hablum minan nas. Saya ketitipan nih kata saudaranya Malik bin Sofwan. Saya ketitipan beberapa dirham yang harus saya berikan kepada Yahudi, tapi belum saya sampaikan karena duit itu dipakai si fulan. Artinya kan saya belum sampaikan amanah. Walaupun orang itu Yahudi, itu dilihat saudaranya Malik bin Sofwan tadi melihat dalam mimpinya, mau melihat akan saudaranya tadi, apa yang dilakukan Tuhanmu kepada engkau, Allah mengampuniku. Kan gitu kata saudaranya tadi. Cuman Malik bin Sofwan ini ngelihat saudaranya di mukanya ini ada titik hitam, ada noda hitam. Kenapa? Itu noda apa kok
mukamu ibaratnya yang lain putih bersinar kok itu tiba-tiba hitam sendiri. Nah, itu adalah sebab dirham yang tidak aku sampaikan, dirham yang dititipkan kepadaku kepada orang Yahudi dan belum aku sampaikan karena dipakai oleh si Fulan. Ngerti maksudnya? Maka tolong besok kamu samari si Fulan, ambil dirhamnya, kembalikan kepada Yahudi tersebut. Besoknya lagi ngimpi, ternyata noda hitam tadi betul-betul telah hilang. Oke, besoklah tafsir Uyun. Nah, udah 50 menit ya udah cukup lah. Kita tuh bersama-sama dengan doa ke majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.